wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Fathahillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang baik ini, sesuai dengan undangan dari Daerah Minang, maka hari ini menyelenggarakan pengajian yang insya Allah narasumbernya adalah Bapak Arsyad dari MUI Kota Bandung. Sedianya beliau telah mengkonfirmasi kepada panitia dari Daerah Minang bahwa beliau akan berangkat dari Kota Bandung setelah selesai salat subuh. Mudah-mudahan beliau masih bisa sempat hadir di tempat kita ini. Kita telah coba menghubungi, belum bisa menyambung kepada beliau. Oleh sebab itu sambil kita menunggu, kita akan berikan mungkin beberapa penjelasan. Alhamdulillah, narasumber kita kebetulan di saat-saat yang tepat Bapak Dr. Arsyad telah hadir di hadapan kita. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia Allah lah kita pada hari yang berbahagia ini, di hari Sabtu ini, kita bisa hadir di majelis Masjid Fathahillah Tanah Abang, lantai paling atasnya. Kita ucapkan selamat datang kepada Pak Dr. Arsyad yang beliau jauh-jauh datang dari Bandung. Pak Arsyad ini adalah dari MUI Kota Bandung, ketua yang membidangi masalah ekonomi. Di samping itu beliau juga salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Hadir pada kesempatan yang berbahagia kita ini ada Ketua Daerah Minang, Buya Dr. Haji Al-Fahri Mukhlis MA. Beliau hadir bersama kita. Ada juga Bapak Sekjen Buya Dalmilus, ada Buya Waketum Buya Indra Noval ya. Ada Wasekjen juga Buya Doni. Ya, banyak dari pengurus Daerah Minang yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Sedikit mungkin saya akan sampaikan tentang Daerah Minang ini telah mempunyai cabang beberapa daerah di seluruh Indonesia. Daerah Minang untuk di rantau maka ada Daerah Minang. Tetapi untuk di Sumatera Baratnya ada Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Buya Dr. Yusrizal. Dan kalau untuk Daerah Minang diketuai oleh Buya Dr. Al-Fahri Mukhlis bersama teman-teman pengurus lainnya. Di samping ada Daerah Minang ada di seluruh provinsi di Indonesia, tapi setelah ada juga untuk cabang-cabangnya di luar negeri seperti di Malaysia, di Brunei, di Mesir, di Saudi, di Amerika, dan di beberapa negara lainnya. Jadi Daerah Minang memang mengkhususkan diri untuk di luar daripada Sumatera Barat.
Hari ini kita berterima kasih juga kepada pengurus daripada Masjid Fathahillah, masjid kebanggaan kita warga Tanah Abang, Jakarta Pusat ini, yang telah memberikan tempat ini kepada daerah Taminang untuk kita isi khusus pada kajian-kajian pada pekan keempat pada ajar yang jatuh pada hari Sabtunya di masjid kita ini. Untuk itu sekaligus kami mengingatkan kepada kaum muslimin, kepada bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, setiap pekan keempat hari Sabtu yang diawali dengan salat zuhur, mari kita catat, kita patri di hati kita masing-masing. Kita jadikan pengajian di Fathahillah ini pada hari Sabtu pekan keempat itu adalah pengajian kita, pengajian kaum muslimin yang ada di Jakarta ini. Begitu juga pengajian kaum muslimin yang berasal dari Sumatera Barat, para perantau-perantau Minang. Silakan Bapak dan Ibu informasikan sehingga paling tidak di rantau orang Minang tidak hanya ramai ketika ada main kimnya misalkan, tetapi orang Minang juga ketika kita ajak ke masjid, kita ajak meramaikan masjid, kita ajak menghadiri pengajian-pengajian di masjid, mereka juga mau hadir dan mau bersama umat meramaikan masjid. Karena ciri-ciri orang beriman itu adalah mereka yang memakmurkan masjidnya Allah. Apalagi kita mengenal di Minangkabau itu adalah adat pasandi syarat pasandi kitabullah. Kita tidak ingin ada slogan yang hebat yang lahir di ranah Minang, tetapi kita juga ingin slogan itu menjadi bahagian kehidupan orang Minang yang ada di rantau. Saya tidak mau berpanjang kata untuk memberikan pengantar ini. Selanjutnya kita mintakan sepatah kata dari Ketua Umum Daerah Taminang kita. Langsung aja. Oh, baik, kalau begitu. Ini kata buyanya, kata Ketua Umum Daerah Taminang. Hari ini kita langsungkan saja kepada narasumber kita yang mereka telah jauh-jauh dari Bandung. Beliau berangkat habis subuh. Nah, mungkin karena ada kendala sekarang ini Bapak dan Ibu, kadang-kadang dari Bandung itu tidak bisa diprediksi. Kalau biasa kita dari Bandung bisa dengan waktu 3 jam, tetapi kalau ada persoalan-persoalan di jalanan jadi ada kendala. Ya, baik kita mintakan kepada Buya Dr. Arsyad Ahmad dari MUI Kota Bandung akan memberikan pencerahan kepada kita. Kepada Buya kita persilakan. Tafadhal Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu muka menjalin silaturahmi di Masjid Fathahillah, masjid yang di lantai atas ini. Saya betul-betul baru sekali ini ke sini. Kalau zaman dulu memang ke Tanah Abang ini sering, tapi kalau sekarang baru sekali ini nih, Buya Dr. Fikri. Tapi alhamdulillah saya tidak terlambat, jadi sempat berimam juga, tapi dapat rakaat terakhir saya di belakang itu. Karena saya tanya-tanya terus mau ke sini itu, termasuk kamar mandinya di mana dan sebagainya. Itu istilahnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya,
dan insya Allah kepada kita sampai akhir zaman. Saya sekali lagi beribu terima kasih kepada Daram daerah Tawinan, terutama juga kepada pengurusnya, istimewa lagi kepada ketua umumnya, sekretaris umumnya, rekan-rekan ketua. Rekan-rekan ketua itu bagian dari ketua, bagian dari sekretaris umum, para anggota, dan juga perlu saya sampaikan juga kepada jamaah Masjid Fadilah yang luar biasa hebat ini. Itu saja barangkali pengantarnya. Atur nuhun. Saya ini memang lahirnya di Bukit Tinggi, Bapak dan Ibu. Tapi kan udah lebih dari 50 tahun di Jawa Barat ini, jadi bahasa saya udah campur aduk dengan bahasa Jawa Barat. Jadi mohon maaf saja karena sudah menjadi orang Jawa Barat juga saya ini. Jadi punya dua provinsi saya, Jawa Barat dan Sumatera Barat insyaallah. Jadi langsung saja Pak Ketua Umum, Pak Dr. Evi, bahwa kita judulnya ini dibuat oleh siapa Ketua Umum atau Pak Fikri ini barangkali ini yang tukang politik ini. Jadi melejitkan ekonomi umat, melejitkan ekonomi umat. Saya memahami kalau melejitkan ini roket yang melejit, itu rasanya yang melejit itu. Tapi kalau melejitkan ekonomi umat, tentu kita bertanya umat yang mana? Umat yang segini saja yang hadir di sini, umat yang tidak hadir di sini, umat yang di Tanah Abang saja, umat yang di mana lagi? Allah mentakdirkan sudah belasan tahun memang MUI Kota Bandung, saya diamanahi menjadi ketua bidang ekonomi umat. Jadi sudah belasan tahun itu sudah 4 periode nih Ibu yang ketua, sudah 4 periode. Bukan nggak bisa nolak, tapi nggak pantas nolak karena ketua umumnya Profesor Dr. Kiai Farid, ketua umum MUI Kota Bandung sudah 7 periode. Beliau dilantik pertama kali oleh Buya Hamka. Buya Hamka wakil ketua umum MUI pusat yang melantik Profesor Dr. Kiai Farid menjadi ketua umum MUI Kota Bandung. Jadi kalau saya pada saat musda itu Pak Ketua sedikit saja langsung ditanya oleh banyak pihak, banyak ketua-ketua yang lain, ketua bidang dakwah dan sebagainya. Wah, Pak Arsad mah nggak akan bisa nolak, harus jadi ketua bidang ekonomi umat katanya. Kenapa kata saya? Kan banyak para kiai di Jawa Barat itu namanya kiai dia. Kiai kata saya, makanya saya panggil Dr. Fikri ini juga Kiai Buya langsung. Jadi dua-dua Kiai Buya Dr. Fikri ini, dan memang itu umumnya. Jadi kata beliau-beliau teman-teman saya itu ketua-ketua bidang dakwah, ketua bidang dakwah dan sebagainya itu, nggak akan ada yang mau ketua bidang ekonomi katanya. Nggak ada yang mau atau nggak ada yang mau kata saya kan? Ya nggak ada yang bisa. Aduh ya Allah, nggak ada yang bisa. Apa dijawab lagi begitu? Tapi ini menjadi pembelajaran kita, Pak Ketua Umum, Pak Sekretaris Umum, bahwa langsung saja kepada titik utamanya. Jadi mohon maaf, saya baru akan meneruskan lagi ini. Kalau kita sepakat, siapa saja yang mendengar hari ini, siapa saja yang mendengar hari ini harus menjadi buya ekonomi. Sepakat Pak Ketua? Ya. Sepakat ya Pak Ketua ya? Ya. Kalau mau komandannya saya siap jadi komandannya. Kalau apalagi kalau jadi anak buah, lebih siap lagi saya. Ya, ulang lagi nih, Pak Buya Kiai Pak Fikri, Buya Kiai Pak Fikri, ini orang kampung saya banget, ini saya orang Balika. Jadi baru ketemu sama Buya Kiai Fikri ini baru belakangan juga, baru terakhir ini. Jadi kita sebagi ya, insya Allah semua yang mendengar ini menjadi pelopor, menjadi penggerak ekonomi umat. Menjadi penggerak ekonomi umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus begitu, Pak Kiai, Pak Buya, semua orang kota yang hadir? Tidak bisa lagi. Persoalan ekonomi ini sudah dahsyat luar biasa. Seperti saya jelaskan tadi, saya sudah 4 periode menjadi ketua bidang ekonomi umat.
Dan saya dari pertama kali itu pada saat diberikan ketua ekonomi umat, saya lalu bertanya, saya tahan di tengah malam, istiqorah, ya Fikri, umat itu di mana? Ada di sini, ada di ormas besar, Muhammadiyah itu, saya bilangin Muhammadiyah dulu kan, dan bagus itu karena saya orang Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi itu semua orang Muhammadiyah, setahu saya. Walaupun sampai di Bandung saya disuruh lagi tanda tangani jadi anggota Muhammadiyah, itu punya NBM lagi saya di situ tahun 97, 92 saya Fikri. Jadi betul-betul saya Muhammadiyah 2 kali sih, yang lahir dan sejak di Bandung juga. Ada di ormas besar, ada juga di partai. Tapi yang pasti banget dia ketua umum adalah di Masjid Fatailah. Di masjid, di sejuta masjid, di sejuta masjid. Oleh karena itu, maka kita mengembangkan, membina, melejitkan ekonomi umat ini dari masjid. Dan itu karena kita udah mulai belasan tahun namanya, kita mulai mendirikan koperasi syariah berbasis masjid. Jadi Buya Ketua, Buya Fikri, Buya Kiai Fikri, saya ingin sebelum selesai diskusi kita ini langsung terbentuk ini koperasi syariah Masjid Fatailah Tanah Abang. Sepakat tidak? Sepakat betul, Pak Buya Ketua. Ya, insya Allah. Jadi saya sampaikan lagi, kenapa saya sampaikan tadi bahwa persoalan ekonomi umat ini sudah begitu dahsyatnya. Apalagi kena hukuman dari Allah COVID ini, tambah terpuruk ekonomi umat itu. Tapi tidak usah khawatir, dari segala sisi Allahu Akbar, Allah Subhanahu Wa Taala selalu membantu kita, selalu membuat kita eksis dalam ekonomi ini. Insya Allah, saya masih yakin di Tanah Abang ini lebih banyak muslimnya dari yang bukan muslim. Lebih banyak muslimnya dari yang bukan muslim. Itu yang pertama. Dan Tanah Abang ini masih jadi pusat tekstil dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya ditandemkan insinyur tekstil saya ini Bapak Ibu. Saya ini insinyur tekstil. Tapi S2 S3-nya di pendidikan di UPI, Universitas Padang Ikip zaman dulu. Jadi di pendidikan dan koperasi syariah berbasis masjid itu utamanya adalah pendidikan. Literasi utamanya adalah pendidikan apa? Pendidikan bagaimana bersama, bagaimana bersatu. Itu yang paling lemah sampai saat ini. Mohon maaf Pak Ketua Umum, apakah dalam kita ini sudah bersatu banget secara ekonomi? Udah bisa saya minta duit sama Buya Fikri untuk saya makan hari ini, atau saya berangkat ke Bandung nanti dan sebagainya. Tentu saja Buya Fikri akan memberikan saya, tapi saya mintanya ini yang berat sekali. Kecuali kalau Pak Fikri nya mengasih saya terima insya Allah. Jadi itu juga satu persoalan besar bagi kita. Tapi saya ini juga langsung kepada aktivitas kita adalah insya Allah semuanya dimudahkan Allah. Saya dan teman-teman di Bandung itu ada 5 orang anggota bidang ekonomi selalu menyampaikan sejak 2 tahun terakhir ini ada yang bertanya Kiai Fikri, Marsad gimana memulainya? Saya sampaikan Buya Ketua. Kan kita ini bicara tentang mendirikan koperasi syariah berbasis masjid, koperasi syariah Masjid Fatailah. Jadi nanti Bapak Ibu setelah pulang dari sini kan pulang ke rumahnya masing-masing. Buya Fikri pulang ke rumahnya masing-masing. Buya Ketua itu sekretaris itu. Tapi kan insya Allah di dekat rumahnya ada masjid. Subuh besar kan di masjid. Kan wajib di masjid dalam tanda kutip. Kita laki-laki ini wajib banget di masjid untuk kita dapat hadiah yang luar biasa dari Allah supaya kekayaan kita melebihi konglomerat yang punya duit 540 triliun Pak Fikri sekarang ini bisa di-download itu 540 triliun. Padahal 10 tahun yang lalu itu saya selalu ikuti
baru puluhan triliun Pak Fikri, sekarang udah 50 triliun seorang. Aduh, Pak Fikri ini juga udah kalau berat, tapi saya punya 1 triliun belum punya duit Pak Fikri ini. Kita apalagi yang hadir ini jangankan punya uang, hitung nolnya aja 1 triliun itu berapa juga udah lupa kadang-kadang. Tapi sudah. Tapi yang paling penting bagi kita adalah mulai hari ini, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang kecil, yaitu mendirikan koperasi syariah berbasis masjid di dekat rumah kita masing-masing. Insya Allah kita mulai. Barangkali kita juga ingat kalau Agim itu Pak Kiai Agim, saya kalau menyebut Kiai Agim biasanya saya tanya sama ibu dulu, tapi ibu-ibunya mana yang tidak kelihatan saya kan? Oh ada, belum. Masih ingat Agim belum? Ingat, alhamdulillah sudah ingat lagi maksudnya. Karena waktu dulu pernah lupa kan, belum. Jadi tapi sekarang sudah ingat lagi. Ada 3M-nya Agim belum? Apa itu 3M-nya Agim? Ingat nggak belum? Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Nah, sekarang itu saya sebut tadi mulai mendirikan koperasi syariah masjid di sebelah dekat rumahnya saja, dekat rumahnya saja. Caranya juga sederhana. Pada saat salat subuh besok, bapak-bapak, ibu-ibu, salat subuh besok, pada saat selesai assalamualaikum dan kanan langsung berdiri, langsung umumkan koperasi syariah masjid. Ya Fikri. Ya, Pak. Nama masjid dekat rumah. Al-Barkah. Jadi insya Allah ya Fikri besok pagi salat di subuh di masjid Al-Barkah, maka pada Assalamualaikum langsung berdiri. Insya Allah koperasi syariah Masjid Al-Barkah sudah berdiri. Duduk lagi untuk dikirkan manusia. Tapi sebelum pulang keluar, jangan pulang duluan. Biasanya dari jamaah itu ada yang tungguin, nggak pulang-pulang dia. Apa ini kita lihat mau ditanyain lagi. Nanti ditanya apa ini koperasi syariah Masjid Al-Barkah, jelaskan sama Buya Fikri. Nabung berapa? 500 perak aja sehari. Intinya kita baru bersama bapak-bapak dari ibu dulu. Kita baru bersama, baru bersatu dalam menabung saja. Zaman dulu 1957, ya ini belum lahir ya 1957 saya muda. Jadi kata Bung Hasan tahun 1957, koperasi itu adalah menabung yang tidak berkeputusan, tidak putih-putih kata orang Padangnya. Jadi artinya menabung itu harus terus-menerus kita ini. Jadi kita mulai dari menabung bersama, mempunyai tabungan bersama. Makanya kita tidak perlu banyak-banyak dulu. Kita mulai mengajak semua umat untuk menabung bersama di masjid dekat rumahnya kita masing-masing. Dan setelah itu kita langsung berikan koperasi syariahnya. Dan setelah itu akan kita tidak lanjut terus insya Allah. Apalagi sekarang ini dengan musibah kemarin kita sudah bisa bersilaturahmi tiap menit, tiap jam, tiap hari. Dari mana? Pakai pencet-pencet handphone aja, Buya Ketua, pencet-pencet handphone saja. Jadi kalau perlukan juga setelah hari ini Buya Ketua mohon izin nanti kita lanjutkan dengan pakai Zoom saja untuk diskusinya, untuk tanya jawabnya, untuk melanjutkan koperasi syariah tersebut. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tentu saja tidak cukup waktunya, hanya 1 jam saja. Kalau kuliah 6 begini ini 1 semester, Bapak dan Ibu Buya semua. Maka kita poin terpentingnya adalah kita langsung action, langsung melaksanakan kegiatan aktivitas di lapangan, langsung juga kita laksanakan dan kita tidak lanjuti. Insya Allah semua yang kita lakukan ini, insya Allah akan menjadi ibadah kita yang luar biasa. Berikutnya yang perlu kita sampaikan adalah kita juga mulai aktivitas kita dalam sisi usaha. Apa itu misalnya?
Saya sebut saja langsung nih Pak Ketua, Pak Buya Ketua Umum, bahwa insya Allah kita sebut aja langsung juga. Kita semua pada tahu persis ini, apalagi kalau orangnya berasal di Sumatera Barat, ada satu perusahaan yang dahsyat sekali, Wardah Kosmetik, Ibu Nur Hayati yang punya. Itu karyawannya aja sudah 1.000 lebih itu. Sudah 1.000. Sumbangannya buat Sumatera Barat, wakafnya, sedekahnya juga luar biasa. Saya udah daftar sebagai ketua, saya udah daftar jadi agennya. Jadi nanti kita jadi agen juga semuanya. Kenapa begitu? Mohon maaf, saya langsung kepada persoalannya saja. Karena selama ini walaupun sudah daftar sangat, sudah sama dengan produk-produk luar negeri, wadah kosmetik tersebut, tapi banyaknya tukang pemasarannya bukan muslim, apalagi orang Padang, apalagi orang Sumatera Barat, masih sedikit sekali. Jadi kita sudah bisa melaksanakan itu langsung. Tentu saja aturan main secara profesional usaha ini tetap kita laksanakan dengan baik. Bagaimana posisi agen, bagaimana posisi distributor dan sebagainya. Yang kedua apalagi, banyak lagi yang lainnya, baik tekstil, produk tekstil, baik kue juga ada di Bandung itu, Nakukis namanya, juga sudah luar biasa juga dahsyatnya. Beliau tergabung dalam Ikatan Saudagar Muslim ISMI Jawa Barat, dan kita juga sudah pendekatan agar kita juga menjadi pemasaran dari semuanya itu. Tapi yang paling penting ya, saya di sini Pak Ketua Umum adalah Yayasan Proklamator Bunga yang bergabung di situ, anak-anak Bung Hatta, 3 orang perempuan itu, Profesor Mutia Hatta, Jamal Hatta, dan Aida Hatta, sangat sepakat, sangat mau betul agar dengan darah ini kerjasama banget nanti tentu saja prosesnya oleh pimpinan-pimpinan pusat ini nanti ditandatangani kerjasama yang baik untuk bersama-sama Yayasan Proklamator Bung Hatta yang tergabung anak-anak Bung Hatta di situ dengan dalam pusat untuk melaksanakan kegiatan operasi syariah masjid di luar Sumatera Barat dan Jawa Barat. Itu aja dulu Pak Ketua. Jadi kita juga akan melaksanakan kegiatan itu di lapangan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ingin melejitkan ekonomi umat ini, tentu umat yang kelas mana dulu. Kelas mana dulu itu maksudnya ada umat yang memang sudah punya uangnya triliunan. Ada umat yang baru 1-2 miliar saja, tapi ada umat yang baru ratusan juta. Tapi yang dasar adalah masih ada umat yang di bawah kemiskinan. Itu kata pemerintah, kata BPS, dan tidak sedikit jumlahnya, 20 juta lebih. 20 juta lebih. 20 juta lebih. Kalau orang kaya tadi masih perorangan, 2 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang. Tapi kalau umat yang miskin itu, rakyat yang miskin itu 20 juta orang. Ini juga perlu kita perhatikan dengan baik. Kita laksanakan juga kegiatan kita dengan baik. Sudah ada Basnas, Badan Amil Zakat Pusat, sudah ada Basnas Provinsi, sudah ada Basnas Kota Bandung. Tapi tentu saja tidak cukup begitu saja. Sudah banyak masjid juga yang berupaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Tapi insya Allah kalau kita tetap melaksanakan itu secara terkoordinir dengan baik, secara sistem dengan baik, bisa juga melaksanakan juga secara yayasan dan sebagainya. Tentu saja kalau kita bersatu melaksanakan itu, maka secara sistem lebih mudah. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali. Jadi insya Allah Pak Ketua Umum, kita juga tentu akan kerjasama, kolaborasi mungkin oleh sekarang namanya dengan MUI daerah, MUI provinsi, MUI pusat, BMI Dewan Masjid Indonesia Kota, Kabupaten, Provinsi dan juga pusat. Insya Allah Buya Fitri Desember besok ada informasi Dewan Masjid Indonesia akan pusat. Ketuanya sekarang masih JK, Yusuf Kala. Dan
tentu saja di antara kita ada juga yang nanti jadi pengurus besarnya. Kita juga akan kerjasama, akan berbaik-baik dengan Dewan Masjid, dengan MUI, dengan lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan, dengan ormas dan sebagainya, agar kita mengaroya umat atau meningkatkan ekonomi umat itu lebih mudah dan lebih terlaksana. Tapi mohon maaf, saya juga sampaikan sedikit ini kepada ketua bahwa pada saat saya menyampaikan bahwa kita ingin melaksanakan operasi syariah berbasis di satu masjid yang ada juga para ulama kita, tapi bukan yang di sini, yang di tempat lain, yang mengatakan wah kenapa susah tuh bikin gigi WC. Maksudnya bahasa Sunda teh bikin satu aja susah, apalagi ngomongin sejuta. Saya katakan bikin sejuta lebih mudah dari bikin satu, kata saya. Kenapa? Karena mencari sejuta umat kan lebih mudah dari 200 juta umat. 200 juta umat itu dipilih saja 1 juta umat kan lebih mudah. Jadi kita selalu menjawab hal-hal yang tidak mudah, hal yang sulit itu dengan hal yang lebih mudah Allah insyaallah. Ya dok, ya ini saya sampai jam berapa ini? Sudah habis nih waktunya. Bebas, Bebas kumaha. Diskusi lagi, tanya jawab. Ada tanya jawab. Diskusi. Iyalah. Jadi saya bicaranya memang cepat-cepat. Ya, ketua, ketua, tua, para alim ulama, jadi pandai, cendekiawan, karena saya saking semangatnya menemang dari kaya ini bertinggi terus, hanya bicara terus saja, tidak ada implementasinya, tidak ada pelaksanaan dari melejitkan ekonomi umat ini. Maka kita ingin sekali hari ini adalah hari yang bersejarah di masjid yang luar biasa sejarahnya ini. Makanya kita akan memulai banget untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi ini juga beliau Fitri, saya rasanya dari Bandung ke sini itu insya Allah mudah. Tinggal naik baraya saja, tadi turun di sana. Alhamdulillah sudah ada adik saya Profesor Udang mungkin saya di situ. Tapi beliau karena ada kegiatan lain lagi, dia lebih berkoordinasi di sini aja. Tadi rumah masuk di sini mana jembatan lantai 12 dan sebagainya, ada mungkin 20 menit saya jalan kaki ke sana. Jadi makanya sampai di sini persis dapat kata yang terakhir tapi insya Allah ke depan itu sudah bisa lagi. Jadi artinya memang betul saya sangat berkenan atas izin Ketua Umum, ya Dr. dan Sekretaris Umum, kita ingin banget agar dalam semuanya termasuk yang ada di luar negeri juga kita upayakan banget untuk menggerakkan ekonomi ini menjadi pembina ekonomi umat ini, menjadi pendamping ekonomi umat ini, pelaksana ekonomi umat ini. Kalau banyak duitnya kasihkan juga ke umat ini sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Jadi sebetulnya harus dikerjakan sendiri oleh dia dalam semuanya ini. Itu maksud saya. Dan kita bisa mengkoordinasinya dengan secara strategis, dengan secara bersama, dengan secara bersatu, dan kita buktikan bahwa umat ini bisa bersama, dan bersama itu adalah kooperasi. Karena kita di masjid kooperasi syariah. Jadi kita kembalikan roh dari Bung Hatta yang sudah menuliskan banget sampai hari ini. Kalau kita baca buku Bung Hatta ada 8 jilid dari LP3S tebal-tebal segini, luar biasa. Apa yang ditulis Muhammad Nasir, apa yang ditulis dan kita dengar dari Dia Hamka, apa yang ditulis disampaikan oleh Buya Syafi'i Maghrib, Al-Jumani Ardra, dan orang-orang Padang yang lain yang luar biasa, Tan Malaka dan sebagainya. Abu Salim zaman-zaman dulu itu masih relevan sampai hari ini. Termasuk di NSK 6. Saya 5 tahun di NSK 6. Tapi zaman 30 umurnya, sehingga saya datang sendiri, urus sendiri, makan sendiri, tapi istri tinggal di Bandung, jadi balik lagi ke Bandung.
bisa tahan juga rupanya ya sudahlah tadi awal begitu. Tapi insya Allah KNS masih tetap kita jadikan pusat kegiatan kita, dakwah pendidikan dan juga dakwah perkembangan kehidupan ini insya Allah. Saya kira lebih baik saya diskusi lagi karena nanti kalau udah habis waktunya jadi sudah sempat diskusi di Buya Kiai Dr. Fikri ya. Saya sengaja menunggu Buya Dr. Fikri ini yang Kiai juga karena beliau kan lebih banyak di Tasik ini. Beliau sudah punya rumah juga di Tasik. Kurang rumah Tasik juga tidak. Orang rumah dan rumah Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Hasan dari Bandung yang telah menyampaikan akramahnya terkait dengan membangun ekonomi umat ini di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pengajian ini banyak dihadiri oleh saudara-saudara kita, bundo-bundo kita dari Bundo Kanduang DKI Jakarta. Ada juga dari Bundo Kanduang IKB dari kampungnya Pak Asad. Orang-orang Balika juga hadir karena dia dulu kita hari ini adalah Buya Asad. Ternyata saudara-saudara kita dari Balika juga hadir. Di samping tentunya para pengurus, para yang biasa hadir dalam kajian daerah tahunan juga tetap hadir. Juga pada kesempatan hari ini juga pengajian kita dihadiri pula oleh dari IKM ada beberapa orang sekalian Ikatan Keluarga Minang, kemudian dari mana lagi tadi ini yang sudah saya katakan ya itu mungkin ya ada beberapa dari yang lain mungkin belum mengirimkan SMS kepada saya jadi belum terlihat di HP saya. Dan pada kesempatan ini kita lebih khusus nih mengucapkan terima kasih nih karena salah satu dan satu-satunya mungkin dukungan dari pengajian daerah Taminang ini yang masih eksis sampai hari ini adalah dari Kaliminang, dari restoran Kaliminang, Buya Erizal. Alhamdulillah, terima kasih Buya hadir dan juga mendukung kajian daerah. Tadi juga disebutkan sama narasumber kita dan dari Ustaz kita bahwa bagaimana tokoh bangsa ini ya Soeharto telah menginisiasi ekonomi rakyat, ekonomi bangsa umat. Pada tadi Buya Asad telah menyampaikan selesai pengajian ini bagaimana dari Masjid Al-Fatahillah bisa memberikan operasi syariahnya dari jamaah-jamaah yang masjid di lingkungannya, termasuk di lingkungan saya tadi ada Masjid Al-Barakah segala macam menjadi amanah dari Ustaz kita hari ini, sehingga ada koperasi-koperasi syariah, koperasi-koperasi berbasis masjid bisa hadir. Kita harus punya kepercayaan, punya keberanian untuk memulainya. Bahwa negeri ini sejak dimerdekakan, Bung Hatta telah menggarisbawahi bahwa dengan untuk koperasi itu menjadi alat kesejahteraan. Dengan koperasi itulah memungkinkan untuk dibangun kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umat. Karena Islam juga telah memesankan kepada kita betapa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berekonomi tidak mungkin kita maju sendiri-sendiri. Kita perlu orang-orang lain yang akan mendukung sehingga ekonomi kita bisa bangkit. Tidak bisa kita sendiri Bapak dan Ibu. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Buya Asad tadi, kita perlu ta'awun. Kita perlu kerjasama, saling mendukung satu sama yang lain. Yang kuat harus mengangkat, membawa yang lemah. Yang lemah juga harus menopang yang kuat. Sehingga dengan bersamaan, dengan bersatunya itu, dengan ibarat sebuah lidi. Kalau lidi Bapak dan Ibu dengan satu lidi, 10 lidi tidak punya kekuatan. Tetapi ketika lidi yang satu kita gabung menjadi satu sapu,
maka dia akan menjadi satu kekuatan yang dasar, akan menjadi satu kekuatan yang hebat. Itulah yang mungkin yang dicontohkan, dimodelkan ketika kita bersatu bersama-sama. Mungkin berdua, bertiga tidak ada yang bisa kita perbuat. Tapi ketika kita bersama, bekerja sama, bersatu dengan satu sama lainnya, saling dukung, maka disitulah akan terciptanya satu kekuatan yang luar biasa. Di samping itu saya ingin menyampaikan, pada hari ini sangat pantas kita meneladani bagaimana Rasulullah membangun kota Madinah. Kita tahu bahwa Rasulullah setelah hijrah, setelah 13 tahun di Mekah, dengan pahit getirnya membangun masyarakat Mekah dengan menanamkan fondasi akidah yang luar biasa. 13 tahun di Mekah Rasulullah bersama para sahabat menanamkan fondasi akidah itu. Kira-kira yang mengikuti Rasulullah ketika itu tidak lebih dari 200 orang Bapak dan Ibu. Tetapi begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, dan dalam sejarah kita ketahui 10 tahun Rasulullah membangun kota Madinah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, Rasul ternyata melihat persoalan ekonomi umat. Begitu Rasul berjalan ke pasar-pasar, ternyata di pasar-pasarnya seperti pasar Tanah Abangnya ketika itu adalah pasar Bani Kainuka. Di sana didominasi oleh orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, penduduk asli dari Aus dan Khazraj itu justru dia menjadi konsumen, menjadi menjadi objek daripada ekonomi Madinah itu. Rasul mengamati pasar yang satu dengan pasar yang lain. Kemudian Rasul melihat bahwa ada persoalan ekonomi umat di Madinah itu. Maka yang Rasul bangun pertama setelah hijrah itu adalah Rasul membangun masjid. Setelah Rasul membangun masjid dengan tujuan adalah bagaimana memantapkan akidah umat di Madinah itu. Setelah akidah para muhajirin dan ansar, kaum muslimin, para sahabat ketika itu, maka Rasul membangun. Setelah Rasul melihat ke pasar-pasar ada persoalan yang mendasar, yaitu persoalan ekonomi umat di Madinah itu yang boleh jadi hampir seluruh aspek kehidupan dari hulu ke hilirnya, dan di tengahnya itu dikuasai oleh Yahudi. Dari hulu dan hilirnya. Kemudian proses di tengahnya itu adalah proses ekonomi ribawi. Semuanya itu adalah dioperasikan oleh orang-orang Yahudi. Dan Rasul melihat betul ketika itu. Maka Rasul justru melihat persoalan itu. Maka Rasul memerintahkan kepada sahabat-sahabat dan membentuk satu untuk mengalahkan dominasi ekonomi Yahudi itu dengan membangun pasar umat. Dengan pasar yang tidak jauh dari awalnya Rasul membangun di depan pasar Bani Kainuka itu. Kemudian petinggi daripada orang-orang Yahudi itu marah, dia diobrak-abrik pasar umat itu, pasar Rasul itu. Kemudian Rasul mengatakan bahwa kita akan membangun pasar yang lebih besar lagi dari pasar di depan Bani Kainuka itu. Dan betul, kira-kira berluas 5 hektar. Kemudian Rasul membangun pasar di situ. Dan Rasul memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk menjadi pengawas pasar itu. Sehingga dioperasikan pasar itu bahwa ekonomi yang bebas dari ribawi. Semua orang boleh berjualan di pasar itu tanpa dipungut pajak, tanpa dipungut kutipan, sehingga pasar itu menjadi pasar yang luar biasa. Tidak hanya muhajirin dan ansar yang mau di pasarnya Rasul itu, tetapi akhirnya adalah orang-orang yang di luar Islam itu pun lebih suka ke pasar yang dibangun Rasul itu. Dan semua orang boleh menggelar lapaknya dia di mana dia suka. Kemudian harga-harganya menjadi harga yang sangat bagus, harga yang sangat kompetitif, mengalahkan pasar Bani Kainuka dan pasar-pasar lainnya. Dan ini perlu kita menjadi
contoh kita hari ini. Pasar-pasar kita hari ini justru menjadi pasar yang mahal, pasar yang tidak kompetitif, pasar yang tidak bersaing, karena pasar kita dibebani oleh beban-beban ekonomi yang banyak, dengan pungutan-pungutan yang banyak, dengan sistem keuangan yang tidak beda dengan sistem keuangan Yahudi, yang sistem ribawi. Dan Rasul di pasar Rasul itu menghilangkan seluruh sistem riba. Maka tidak lama Bapak dan Ibu, begitu pasar itu telah dibangun oleh Rasul bersama sahabat, Rasul juga melihat bahwa produksi barang dikuasai oleh Yahudi. Di Khaybar pertaniannya itu banyak lahan-lahan yang kosong. Justru orang lain, orang-orang yang di luar Islam. Sementara orang-orang Madinah dia lebih banyak menjadi pekerja ketika itu. Maka Rasul mengeluarkan sebuah hadis yang lebih dikenal dengan siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu akan menjadi miliknya. Kemudian para sahabat Muhajirin dan Ansar berbondong-bondong mereka mengamalkan perintah Rasul itu, menanam, berproduksi. Tidak lama setelah kaum muslimin bertanam di Khaybar itu, maka muncullah kawasan-kawasan pertanian baru. Wadi-wadi, banyak wadi-wadi, kawasan-kawasan pertanian yang muncul. Sehingga kalau tadinya sebelum pasar Rasul ada, itu barang-barang yang dijual di sana adalah barang-barangnya orang-orang Yahudi dari hulu ke hilirnya, dari hulunya, dari pertaniannya. Tapi begitu kaum muslimin, Muhajirin dan Ansar telah menanam, bertani, memproduksi sesuai dengan perintah Rasul itu, meningkatkan produksi pertaniannya, maka hasil panennya telah bisa dijual di pasar Rasul itu. Maka tidak lama dalam sejarah kita ketahui, di samping produksi kaum muslimin telah memulai, begitu pasarnya telah juga ada, dan sistem keuangan ribanya dipangkas oleh Rasul. Tidak lama ekonomi Madinah ketika itu bangkit. Dominasi Yahudi dipatahkan dengan mudah oleh Rasulullah SAW. Kalau hari ini guru kita Buya Arsyad telah menyampaikan kepada kita betapa dengan sistem koperasi syariah yang berbasiskan masjid itu adalah sistem yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Maka selayaknya kita hari ini kita munculkan. Saya yakin Buya Arsyad sudah ratusan. Berapa? Air di padang pasir, setetes air di lautan. Perlu kerja besar Bapak dan Ibu, perlu kerja besar daripada darat, daripada IKM, daripada IKB, daripada Bundo Kanduang yang bersemangat hari ini hadir. Perlu kita hadirkan di tengah-tengah umat kita, di masjid-masjid, di tangga kita. Kita menjadi propornya sehingga sesuai dengan tema hari ini, bagaimana kita mampu melejitkan ekonomi umat. Ekonomi umat itu akan bisa bangkit tentunya adalah dengan ta'awun, dengan kerjasama kita, dengan meneladani betapa Rasulullah telah mensejahterakan negara Madinah dengan membangun ekonomi, dan umat Islamnya ketika itu diperintahkan saling berbelanja sesama kaum muslimin. Dan ini menjadi kunci. Selama umat Islam lebih suka belanja kepada orang lain, kita hanya bisa bermimpi bahwa ekonomi umat kita, ekonomi rakyat kita akan bangkit. Tetapi ketika telah lahir dari diri-diri kaum muslimin, dari diri-diri bapak-bapak dan ibu-ibu Bundo Kanduang, daerah Taminah, IKM dan IKB semuanya, telah lahir semangat untuk saling berbelanja menggunakan produksi. Saudara, pertanyaan biar langsung dijawab sama Buya kita. Silakan. Maju aja ke depan juga ada apa-apa, ada. Ya, ada yang mau bertanya mana? Ada tuh. Ada. Maju aja ke depan, maju. Yang mau bertanya. Mudah-mudahan dengan ada pertanyaan nanti akan bisa membuahkan sesuatu yang baik buat kita bersama. Silakan. Ada tuh. Dari Bundo Kanduangnya ada yang mau bertanya, mungkin mic-nya dioporin ke sana kali ya. Oh ada, silakan.
Maju aja kalau bapak-bapaknya maju aja ke depan. Ada mic-nya di depan. Iya, giliran aja, giliran. Ya, silakan. Langsung ke poinnya aja karena telah diulas tadi. Terima kasih. Silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Zakaria dari Kecamatan Ramat, Jakarta Timur. Alhamdulillah saya bertemu dengan Buya ini dan langsung saja pertanyaannya adalah kita sudah banyak sekali mendengar tentang kooperasi dan lain sebagainya. Saya juga alhamdulillah di masjid kami juga sudah membuat kooperasi masjid di luar. Alhamdulillah. Namun di kami itu kan tidak ada masjid lain yang berpada untuk membangun operasi tersebut. Nah, kalau saya boleh mengusulkan, apakah sebaiknya struktur itu sudah harus dibuat untuk operasi itu? Jadi misalnya kan MUI, misalnya MUI kecamatan atau MUI kelurahan, mereka ada bidang-bidang perkawanan umat, dan itu langsung dibuatkan suatu struktur pengelolaan operasi sehingga tidak hanya menjadi wacana dan siapapun yang duduk di situ dia nanti akan mengembangkan dengan cara tentunya atau jalan kemana. Jadi kalau misalnya dalam struktur itu sudah ditentukan, kita buat operasi yang dalam bentuk kecil misalnya, kita orangnya nanti sudah disusun sendiri. Kemudian dari pusatnya juga sudah dibuatkan pelatihan dan sebagainya. Ya, insya Allah kita akan bergerak ke depan. Begitu Pak, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah. Insya Allah apa yang tadi diusulkan segera kita laksanakan. Insya Allah apa yang diusulkan tadi segera kita laksanakan. Saya mohon dicatat juga nomor handphone saya 0822 0822 40 77 0822 40 77 846. Nanti japri aja 0822 40 77 846 0822 Japri saja, dan setelah itu sebarluaskan saja ke semua umat. Insya Allah kalau ada yang japri ke saya, insya Allah saya balas. Bahkan kalau perlu saya langsung telepon. Insya Allah. Jadi kita tidak lanjuti kegiatan hari ini dengan lewat silaturahmi telepon. Sejak COVID yang ada itu, saya dan teman-teman di MUI Kota Bandung sudah menyampaikan bahwa silaturahmi itu diwujudkan tiap hari lewat telepon, lewat WA grup, lewat WA Japri dan sebagainya. Itu banget silaturahmi. Kita laksanakan aja, insya Allah. Tapi mohon maaf, saya biasanya kalau jam 8 habis sisa tidur. Tapi sebaiknya Japrinya boleh aja jam malam itu, tapi saya baru bukanya biasanya sebelum subuh, biar tahajud dulu atau lihat dulu sebentar baru tahajud. Ya bapak-bapak, jadi kita budayakan juga agar kita umat Islam ini selalu tahajud tengah malam, buka HP-nya sebentar, tutup lagi. Habis itu tahajud, habis itu ke masjid, salat subuh di masjid, pulang dari masjid boleh pegang HP lagi sebentar. Jadi kalau dengan kami dari bidang ekonomi, tiap hari Jumat di MUI Bandung mulai 6:30 pagi. Itu diskusi, konsultasi. Saya biasanya kalau datang di MUI Bandung itu udah ada 2-3 orang, 4 orang yang hadir. Saya langsung tanya dulu. Di antara bapak-bapak siapa yang mau cepat pulang? Itu dulu yang dilayani. Jadi setelah dilayani pulang. Kadang-kadang nggak habis itu, karena sampai zuhur akhirnya Jumatan di situ saja. Jadi itu kami kegiatan kita, dan Jumat itu semulai setengah itu sudah melaksanakan juga. Jadi saya bersyukur ini. Jadi ada yang bertanya, karena bagaimanapun juga tidak ada masalah. Walaupun sedikit
sedikit, dalam arti kurang dari 100 orang di WFP, nggak ada masalah. Karena sekarang ini kita mengirim berita aja bisa diterima oleh ribuan orang, bisa dibaca oleh ribuan orang. Jadi kita mulai saja. Biasanya, mohon maaf, bukan orang Padang saja, orang Islam di mana-mana, tapi orang Padang barangkali lebih terkenal lagi dengan caranya kalau ada orang yang bergerak, ini apa pula ini, kalau kasih juga dan sebagainya. Itu bahasa Padang ya, orang-orang yang mengerti apa pula ini, apa maksudnya. Jadi orang banyaknya begitu. Jadi untuk itu kita buktikan saja apa maksud kita, apa yang kita kerjakan supaya betul-betul dilihat sama orang. Terus terang saja saya sampaikan juga di Bandung itu ada 4.200 masjid. Validasi datanya sudah hebat ya Fikri. Zaman 2 periode yang lalu wali kotanya ada Rosada sudah kita survei itu. Tapi dari 4.200 itu barangkali baru 100-200 masjid saja yang kita koperasi saja. Sehingga setiap Jumat pagi itu walaupun belasan tahun kita hadir. Kalau ada yang datang saya tanya, udah berapa kali ke Bandung? Baru sekali ini Pak, baru tahu Pak. Jadi baru tahu itu begitu juga di mana-mana. Jadi mohon maaf, kita ini lebih banyak membaca yang dikirim itu adalah caci maki unggul, caci maki saja, tidak ada yang baik. Nah kita budayakan nanti ke depan agar isinya yang baik-baik saja, yang manfaat saja, yang ada ibadahnya saja. Itu barangkali yang Fikri. Jadi maksud saya, termasuk kita semua, insya Allah kalaupun nanti kita lewat Zoom, lewat grup, lewat media lainnya, kita bisa tidak lanjutin terus kegiatan ini. Ini juga saya tambahkan sedikit kepada Ibu bahwa kegiatan stadion lapor dari Ketua Umum bahwa nampaknya memang bukan nampaknya. Jadi umat kita ini memang masih sedikit ekonominya, karena masih sedikit ekonominya, masih berupaya juga untuk pribadinya menambah ekonominya. Jadi barangkali kita ke depan juga mungkin kita secara profesional saja melaksanakan ekonomi umat ini. Maksud saya secara profesional ini adalah bagaimana nanti tugasnya juga atau karir masjid juga atau siapapun juga yang bertugas untuk kegiatan profesional ini dia dulu lah yang mendapat untungnya. Silakan, jangan usah khawatir kita. Salah satunya juga kita di Bandung itu sedang berupaya mendapatkan beras. Jadi beras itu kita teleponin teman-teman kita, banyak sekali orang-orang juga kita teleponin, kita cari beras yang paling bagus sekali berasnya, tapi paling murah besar juga. Sehingga ada hadiat mengatakan saya udah ini ada ya masa ada beras yang paling bagus tapi paling murah. Iya, saya pengennya begitu. Karena saya nanti kalau dapat yang paling bagus dan paling murah itu, saya akan bayar juga segitu. Saya tidak akan ambil untung dari berasnya, jualan beras. Tapi saya juga tidak mau rugi. Jadi siapa yang ngambil langsung bayar. Gitu kan aja. Ini contoh aja. Jadi maksudnya kita akan langsung kepada ekses ekonomi ini agar betul-betul semua umat kita bisa menikmatinya juga. Satu lagi yang perlu juga saya jelaskan adalah yang kenalan telir ini di mana-mana, Bapak Ibu. Umat kita ini sudah dizalimi oleh orang-orang yang kenir. Kadang-kadang orang Muslim, katanya ada juga orang Muslim yang melakukan tenirnya. Tapi biarlah yang namanya rentenir harus diberantas, zalim banget, dosa besar. Maka kita juga akan berupaya dari masjid-masjid tersebut akan kita tanggulangi secara khusus rentenir tersebut. Jadi kembali saya sampaikan yang kedua, Ketua Umum, Sekretaris dan Bapak yang pengurus semuanya
bahwa sudah tidak bisa kita tinggal lagi, paling tidak untuk Sumatera Barat dan Jawa Barat itu kita lanjutkan agar umat kita yang ada di Sumatera Barat dan Jawa Barat ini betul-betul jadi senang ke masjid, tidak ada yang kena tenir, bertambah sejahtera. Sehingga kalau selama ini slogan kita adalah bagaimana kita mensejahterakan masjid, maka sekarang kita tambah bagaimana masjid mensejahterakan umat. Itu barangkali dia pikir. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Silakan maju aja dengan mic-nya ke depan. Tidak ada? Apa Budo Kandungnya ada yang mau bertanya? Budo Kandung ada yang mau bertanya nggak? Tidak ada satu. Sudah, kalau ada nanti yang kita main. Tundukan dua. Aku ada tundukan dua, jadi khusus untuk tundukan dua. Saya ingin menjelaskan Arsad ini siapa. Ceramahnya dihargai. Ya, tundukan dua. Iya. Jadi Arsad ini lahir tahun 54. Saya lahir di kota Bukit Tinggi. Tapi waktu hamil ibu saya almarhum, mudah-mudahan mendapat sisi Allah yang luar biasa. Beliau hamilnya di Batu Sangkar. Karena almarhum bapak, di Almat Sultan Bagindo, itu kerja di bank. Dulu BRI, dulu Bank Tani dan Nelayan namanya, di Batu Sangkar. Pertama kali kantor BRI Batu Sangkar itu di sana bapak saya. Itu saya lagi dalam kandungan ibu saya. Jadi waktu udah mau lahir baru ke itu tamat Dinia Putri. Dia nggak tamat Dinia Putri, sekolah di Dinia Putri. Tapi belum tamat dikawinin sama bapak saya. Tapi dia udah bisa menjadi guru membuat kue di Sijunjung, masih gadis. Terkenal itu zaman dulu. Jadi saya ingin menyampaikan juga bahwa pendidikan itu di Dinia Putri khusus untuk ibu-ibu luar biasa dahsyat. Bahkan dari Kairo, Syekh dari Kairo, dari Mesir belajar untuk membuat pendidikan yang wanita saja dari Dinia Putri. Yang kedua adalah INS Kehutanan. Banyak alumni INS itu yang menjadi orang benar-benar orang mandiri dan sebagainya. Jadi pendidikan yang lama itu perlu kita tingkatkan lagi kembali sekarang. Kita juga mengikuti Gontor. Gontor itu sampai sekarang luar biasa hebat dan dahsyatnya. Tapi beberapa bulan yang lalu serombongan guru Gontor, Syekh dari Gontor, ada profesor, anaknya Zarkasi, pendiri Gontor datang ke INS Kehutanan. Kenapa? Tentu saja disuruh oleh Kiai Zarkasi zaman itu. Kenapa juga begitu? Karena Gontor itu didirikan oleh Zarkasi bertiga sama saudaranya. Dan dia mendapat ilmunya itu adalah dari Muhammadiyah, Muhammad Dahlan, dari NU Hashim Syari, dan dari Muhammad Syafi'i Kayu Tanam, bacanya di Kairo. Jadi itu sejarah yang perlu kita tahu juga. Tadi sejarah tentang Muwatta dan sebagainya, tapi ini yang sudah hilang sama sekali sekarang ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga akan buka-bukaan juga di sini. Saya sebelum Covid salah suku di Masjid Raya Muhammadiyah di Kota Padang yang besar itu. Jadi Bapak Ibu yang pulang ke Padang salah suku di situ. Nanti belum selesai Ibu Bapak zikir, diusir keluar oleh petugasnya karena mau dikunci. Nggak sampai satu saf yang salah di situ. Mohon maaf Ibu-ibu, Bapak-bapak, saya orang Muhammadiyah juga ini dari tadi saya sudah sampaikan. Tapi saya yakin betul sampai sekarang juga belum terpenuhi itu. Padahal di luar di pasar raya itu banyak sekarang orang yang jualan bahan. Tentu saja kita harapkan ada syarat cukup. Jadi maksud saya menjelaskan ini, maksud kita menjelaskan ini adalah bahwa tugas kita adalah besar banget. Saya tidak katakan tugas kita berat, ya Fikri, besar banget. Nggak ada yang berat, di sisi Allah nggak ada yang berat. Jadi saya jelaskan lagi tentang sejarah saya tadi.
Saya waktu TK, waktu SD sudah karena ibu almarhum itu dagang banget, dagang batik. Tahun 80 itu sudah ada surat resmi dari Dana Hadi dikirimin bahwa ibu saya itu plafonnya itu 10 juta. Tahun 80, 1 Januari 80, 10 juta dapat barang dari Dana Hadi, bayarnya sama dengan cash di Solo dan bayarnya 40 hari setelah itu. 40 hari setelah itu. Jadi mutarkan uang 10 juta aja selama 40 hari sudah banyak rezekinya. Dan ibu dan almarhum ibu juga menjualnya ada Pak Tami namanya di pasar baru, jualnya di pasar BTG, menjualnya ke Malaysia, segitu dibeli oleh ibu saya di Dana Hadi, segitu juga dijual. Nah, kita kan bisa pakai uangnya lagi kan untuk kegiatan ekonomi. Jadi sekali lagi Buya Buya Kiai Dr. Fikri. Jadi saya minta, saya harapkan kita semua ini ya atas komandan dari Buya Ketua Umum Dr. Darwan, jadi yang sekretaris umum, kita betul-betul menggerakkan semua Buya Darang ini untuk terjun banget kepada umat ini dan kita betul-betul langsung melejitkan ekonomi umat ini dari sekarang juga. Itu barangkali ya. Jadi saya harapkan sekali dan sekali lagi saya jelaskan di Bandung juga koperasi syariah yang sudah saya sampaikan ratusan itu sudah ada kerjasama juga dengan perguruan tinggi di Jatama. Lalu dengan Unisba dua fakultas ekonomi bisnis dan fakultas syariahnya. Sudah ada 150 mahasiswa akuntansi yang disebar di koperasi syariah berbasis masjid selama 2 bulan. Itu namanya belajar merdeka yang kata Kementerian Pendidikan sekarang itu ada. Jadi kita memang seluruhnya mengikat hubungan dengan perguruan tinggi, dengan para semua umat, dan sebagainya, agar semua bersama bagaimana kita secara bersama untuk meningkatkan kegiatan ini. Sekali lagi saya jelaskan kepada ibu-ibu, terutama menggunakan ruang. Sekarang ini banyak sekali sejak COVID ini yang namanya laki-laki terpuruk ekonominya. Kalau laki-laki terpuruk ekonominya, siapa yang menderita? Yang menderita ibu-ibunya, istri-istrinya. Tapi yang teraniaya kan anak-anaknya, bapak dan ibunya semua. Gak bisa kita tinggal diam saja. Gak bisa kita tinggal diam saja. Dan sudah banyak terbukti. Tadi saya juga sebut Wardah Kusumati. Mudah-mudahan bisa betul jadi agennya itu. Mudah insya Allah. Jadi saya harapkan betul Pulau Kandung juga mempelopori ekonomi ini dan kita ingin betul-betul melaksanakan kegiatan kita ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Fikri tadi zaman Rasulullah. Umur 12 tahun Rasulullah itu sudah berdagang ke luar negeri, ke negeri Islam 12 tahun. Kita ini udah berapa puluh ini umurnya. Jadi sudah pantas juga kita ini memulai kegiatan yang lebih bangga Atenor. Terima kasih Buya Ansar yang telah menyampaikan materinya kepada kita. Ya, ada beberapa pengumuman kepada Bunda Kanduan, kepada Buya Bapak-bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bahwa pengajian kita ini didukung untuk snacknya dari Bunda Kanduan DKI Jakarta. Alhamdulillah. Ya, yang kedua juga konsumsi. Ada makan bagi panitia dan juga bagi takmir masjidnya juga didukung dari Bundo Kanduang DKI Jakarta. Pada Bundo Kanduangnya kita mintakan juga nanti mungkin sepatah kata Ibu Ketua Bundo Kanduangnya ada. Tahu saya. Ada cukup ya? Oke. Kalau gitu kita umumkan saja. Apa ada yang mau bertanya?